Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seiring berlalunya waktu, pemikiran cermat Long Hao Chen hanya terjadi untuk menjadi lebih dewasa dan lebih bijaksana. Sebagai kapten, pemikirannya tentang hal-hal ini, secara alami lebih berkembang daripada teman-temannya. Adapun hal kedua yang harus aku ceritakan kepada semua orang, itu adalah masalah yang cukup penting. Aku ingin mendiskusikannya kepada semua orang dengan baik. Meskipun aku tidak memeriksa secara detail dalam pertempuran sebelumnya, orang yang mendapat poin kontribusi lebih banyak adalah aku, Cai Er, Sima Xian, dan Wang Yuan. Tetapi dalam hal kontribusi kepada tim, Han Yu, Lin Xin, dan Ying Er sama pentingnya. Tetapi, poin kontribusi ini, saat ini tidak didistribusikan secara merata. Aku pikir kekuatan tim tidak terletak pada kekuatan individu di dalamnya. Yang lebih penting adalah, kekuatan kita secara keseluruhan. Dan poin kontribusi akan langsung berhubungan dengan peningkatan kami di masa depan. Jika kita, pejuang jarak dekat, adalah satu-satunya yang mendapatkan jumlah poin kontribusi yang baik, kawan-kawan kita yang bertanggung jawab atas supportnya akan hampir tidak mendapatkan perbandingan, dan aku percaya, itu tidak adil bagi mereka sama sekali. Jika di masa depan, beberapa dari kita terluka dan membutuhkan penyembuhan tertentu, tetapi tidak bisa mendapatkannya karena kurangnya poin kontribusi, bukankah itu akan menyebabkan kita dalam bahaya? Hal ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan semakin cepat semakin baik. Tolong semua orang beri pendapat pribadi kalian tentang ini, ucap Long Hao Chen. Ini adalah masalah yang paling penting yang Long Hao Chen perlu bicarakan. Poin kontribusi dapat diperoleh, terutama melalui dua cara, yang pertama saat menyelesaikan misi pemburu iblis di menara misi, atau yang kedua, saat berburu dan membunuh iblis. Tanpa ragu, yang terakhir adalah cara paling langsung dan sederhana untuk mendapatkannya. Dalam 3 bulan ke depan, poin kontribusi mereka akan diperoleh hanya melalui cara ini. Jika perbedaan peran dalam tim mencegah beberapa untuk mendapatkan poin kontribusi, bahkan jika kawan-kawan mereka yang bertanggung jawab atas supportnya tidak menyuarakannya, mungkin mereka benar-benar tidak akan merasa baik. Kali ini, orang yang berbicara pertama adalah Cai Er, yang biasanya sangat tenang. Pendapat aku sama dengan Hao Chen, keputusannya akan menjadi milikku juga, ucap Cai Er. Cai Er adalah wakil kapten tim, sebenarnya tidak terlalu menonjol, tetapi siapa yang berani mengabaikan pendapatnya? Sebelumnya, terlepas dari apakah itu ketika menghadapi Dark Green Dual Blade Demon atau Beta Flying Demon, dia mampu membunuh dengan satu pukulan. Sama seperti Long Hao Chen, dia juga adalah landasan utama tim, dia adalah pedang paling tajam dalam tim. Sima Xian tertawa kecil. Kapten, aku sebenarnya ingin mengangkat masalah ini suatu hari, saudara di belakang ini, sepenuhnya bertanggung jawab atas pertahanan tim, jadi, jika kita tidak memikirkan solusinya, orang yang tidak dapat menyerang ini tidak akan pernah mendapatkan 1 poin kontribusi pun. Aku tidak keberatan, memang benar bahwa poin kontribusi adalah hal yang baik, tetapi membunuh iblis adalah yang paling aku sukai. Ucap si botak. Wang Yuan juga mengangguk setuju dan berkata, pria botak itu benar, kami adalah tim, dan seluruh entitas. Hao Chen, kamu tangani ini. Kami akan memperbaiki aturan, bahwa kami akan bertindak dengan sesuai di masa depan. Jika aku meminta sesuatu, itu akan menjamin bahwa partisi ulang harus tetap seadil mungkin, ucap Wang Yuan. Mengenai hal ini, Han Yu secara alami tidak akan mengajukan keberatan, baik sebagai punggawa Long Hao Chen, atau orang utama yang bertanggung jawab untuk mendukung. Faktanya, Lin Xin dan Chen Ying Er tidak banyak bicara tentang masalah ini, dan tatapan semua orang jatuh pada Long Hao Chen. Long Hao Chen diam-diam melonggarkan napasnya, mengangguk pada dirinya sendiri sebelum berbicara. Aku sebelumnya telah menaruh pemikiran yang mendalam dalam masalah ini. Saudara Yuan benar, kami adalah entitas yang utuh. Saran aku sederhana, yaitu, membaginya secara merata dengan semua orang. Ketika seseorang memberikan kontribusi besar kepada seluruh tim, entah bagaimana caranya, yang lain dapat memberinya beberapa poin kontribusi lebih sebagai hadiah,
dan aturan pembagian ini secara merata juga berlaku untuk anggota yang terluka, ucap Long Hao Chen. Hah, bagi secara merata. Mendengar tiga kata ini, sebuah perubahan muncul di tampilan semua orang. Wang Yuan tampak heran, Sima Xian agak penuh rasa hormat. Lin Xin tampak sangat berterima kasih, dan Chen Ying'er dengan tidak sadar menangis, hidup kapten, ucap si Loli. Meskipun dia sebelumnya memanggil beruang sihir bersenjata metalik, orang ini terlalu bodoh. Dia telah dicabik-cabik sebelum mereka mundur, dan tidak membunuh Demon Blade ganda dalam jumlah besar, sehingga poin kontribusinya tidak begitu tinggi. Dan itu hanya karena 10 iblis berbilah ganda yang pertama, itu memiliki nilai lebih sehingga dia tidak mendapatkannya. Puan, aku tidak perlu diperhitungkan. Saat ini, Han Yu berkata begitu. Long Hao Chen terkejut, hah, memangnya kenapa, tanya Long Hao Chen. Han Yu berkata dengan wajah tenang. Aku kan hanya pengikutmu, dan lebih jauh lagi, ketika menghitung poin kontribusi tim, milikku tidak akan dihitung. Ini akan memengaruhi kemajuan seluruh tim. Sebagai pengikut kamu, satu-satunya tugas aku adalah melayani kamu. Lebih penting lagi, aku sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari efek kontrak punggawa. Bagaimana aku bisa menerima poin kontribusi semua orang, jawab Han Yu. Setelah semakin memahami karakter Long Hao Chen seiring berjalannya waktu, Han Yu datang untuk menerima posisinya sendiri. Dan itu tidak mengejutkan, dengan bantuan kontrak sebagai punggawa, energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-80. Setelah beralih dari 60 menjadi 80, itu telah meningkat sekitar 20%, tetapi dalam praktiknya, ia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya sendiri meningkat 2 kali lipat. Adapun persepsi dan afinitasnya dengan cahaya, mereka hanya jauh lebih besar daripada di masa lalu. Setelah mendapatkan begitu banyak manfaat, ia secara alami tidak akan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Itu tidak akan terjadi. Kamu adalah pelindung aku. Apapun seorang punggawa ini, kamu bertarung bersama dengan semua orang. Kontribusi kamu untuk semua orang itu jelas telah membantu siapa saja. Jika kita membagi poin kontribusi secara merata, kita harus membaginya bersama dengan semua orang, kalau tidak, aku juga tidak akan menerimanya, ucap Lin Xin. Yang berbicara begitu adalah Lin Xin. Dia segera menyatakan dukungannya kepada Han Yu. Sejauh menyangkut seluruh tim, dampak terbesar Lin Xin saat ini berasal dari pil yang bisa dibuatnya. Dan utilitas Han Yu bahkan lebih besar, demi tim, ia memilih untuk fokus pada aspek penyembuhan hanya untuk menutupi kekurangan mereka, karena mereka tidak memiliki pendeta sejati. Pada saat yang sama, ia harus menanggung kesulitan dengan ketenangan hati, karena dia harus menjaga bagian belakang dan memberikan dukungan. Dia juga memiliki teman binatang buas yang berguna, yaitu mata iblis. Dengan kekuatan Han Yu ini, jika itu adalah Demon Hunter Squad yang baru dibentuk, dia pasti akan mendapatkan posisi di hati dari timnya. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan adalah fokus untuk memberikan dukungan yang mantap dalam Demon Hunter Squad nomor 1 ini. Dan semua orang jelas telah melihat semua yang dia lakukan. Itu benar, jika kita membagikannya, kita harus berbagi semuanya. Kakak sulung Han Yu, kita dapat dianggap sebagai keluarga, ucap si Loli. Chen Ying'er segera mengayunkan tinjunya yang terkepal. Dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kehadiran Han Yu. Ketika menyelesaikan gerbang pemanggilan makhluknya, Han Yu terus-menerus menjaganya dari dekat karena takut, kalau dia bisa saja mengalami bahaya. Dan gadis ini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sima Xian berkata sekali lagi, baiklah, jika kita membaginya, itu akan menjadi milik semua orang. Paling tidak, poin kontribusi aku sendiri pasti akan pergi ke kamu. Dengan kehadiran kamu, aku memiliki lebih sedikit untuk disalahkan. Seperti yang dikatakan Kapten, mari kita berbagi poin kontribusi kita secara merata. Ayo, ambil saja, ucap si botak. Saat dia berkata begitu, dia segera mengangkat lengan bajunya. Wang Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku tidak keberatan, poin-poin kontribusi tidak begitu penting. Hao Chen, kamu yang membuat keputusan, ucap Wang Yuan. Long Hao Chen tersenyum ke arah Han Yu. Kamu dengar sendiri kan ucapan mereka. Tidak perlu bagi aku untuk mengatakannya lagi, kamu cukup terima saja, itu adalah pesanan aku, kalau menentang, itu akan sia-sia, ucap Long Hao Chen.
Mendengar kalimat terakhir Long Hao Chen, Han Yu yang awalnya ingin menolaknya lagi, akhirnya berhenti untuk menolak. Saat dia mengangkat bibirnya, dia tidak menyuarakan rasa terima kasihnya, matanya membawa perasaan yang dalam, menggunakan tindakan, itu akan menjadi bukti yang lebih baik daripada beberapa ocehan tidak meyakinkan, ucap Long Hao Chen. Long Hao Chen mengeluarkan permata pengujiannya, batu berharga bercahaya kuning dan membentuk segi 6. Menarik lengan bajunya, dia mengekspos ubin poin kontribusi ini. Segera setelah dia menuangkan energi spiritual di dalamnya, ubin poin kontribusi bersinar dan melingkar, kemudian permata berharganya menyesuaikan diri dengannya, sebelum dengan cepat menampilkan jumlah poin kontribusinya. 47. Ini adalah jumlah total poin kontribusi yang dia dapatkan dalam pertempuran sebelumnya, dan hadiah untuk kompetisi telah dihabiskan sepenuhnya sejak lama. Long Hao Chen hanya membunuh Dual Blade Demons, tetapi jumlah ini juga termasuk hitungan dari Hao Yue. Mereka telah menyingkirkan total hampir 380 Dual Blade Demons hanya dalam 1 jam. Chai Er mengambil inisiatif untuk mengulurkan lengannya di depan Long Hao Chen, perkirakan punyaku juga, ucap Chai Er. Melalui permata pengujian kontribusi, selama pihak lain menyetujuinya, perangkat itu dapat langsung digunakan pada orang lain. Energi spiritual memasukinya, ubin di lengan itu mirip lotus saat bersinar. Saat Long Hao Chen menaruh permata pengujian kontribusinya di atasnya, sejumlah poin muncul di sisi lain permata. 25. Ini adalah poin kontribusi total Chai Er, yang dia segera transfer di ubin poin kontribusi Long Hao Chen. Faktanya, Chai Er hanya membunuh total 2 iblis, Dark Green Dual Blade Demon, dan Beta Flying Demon. The Dark Green Dual Blade Demon bernilai 10 poin, dan yang terbang bernilai total 15 poin, sangat jelas terlihat, bahwa iblis berperingkat tinggi memiliki nilai poin kontribusi yang lebih banyak. Selanjutnya, semua orang mentransfer poin kontribusi mereka sendiri ke Long Hao Chen. Wang Yuan memiliki 36 poin kontribusi, dan Sima Xian memiliki 31. Faktanya, mereka berdua tidak memiliki binatang ajaib yang membantu mereka, jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah sebenarnya dari iblis yang mereka bunuh. Chen Ying'er memiliki 11 poin, Han Yu membunuh 3 atau 4 dari mereka. Dan tentu saja, Lin Xin tidak mendapatkannya sama sekali. Long Hao Chen memiliki poin kontribusi paling besar, tetapi sebagian besar berasal dari Hao Yue. 3 kepalanya yang melepaskan mantra bersama-sama, itu memiliki kekuatan membunuh yang tangguh. Jumlah kontribusi terakhir yang dimiliki setiap orang setelah menambahkan semuanya, adalah 143. Akhirnya, setiap orang mendapatkan 20 poin kontribusi. Adapun 3 poin yang tersisa, mereka menyerahkannya ke Long Hao Chen untuk saat ini, dan akan dibagikan lain kali. Sudah waktunya pelatihan kultivasi, aku ingin menerobos tingkat kelima yang mungkin sebelumnya telah tertunda. Kemudian, aku akan bisa berlatih menggunakan banyak kemampuan baru. Sima Xian berbicara dengan keras di samping, sebelum langsung menuju ke tempat tidurnya sendiri. Duduk bersila, ia segera mulai berkultivasi. Yang lain pergi ke tempat tidur masing-masing. Wang Yuan dan Chen Ying'er telah membangun semacam kabin sementara untuk saat ini, dan meskipun terlihat sederhana dan kasar, itu masih bisa menghalangi pandangan orang lain. Long Hao Chen menarik tangan Chai Er, dan membimbingnya ke rumah baru mereka. Kita akan pergi berkultivasi juga, kata Chai Er dengan lembut, sebelum duduk bersila di tempat tidur juga, dan mulai berkultivasi. Long Hao Chen mulai menatap kosong padanya, dalam hatinya, ia merasa sedikit kecewa. Dia benar-benar sangat menyukai saat memegang Chai Er di lengannya. Idiot, untuk saat ini, kultivasi kita adalah yang paling penting. Di masa depan, kita, ucap Chai Er. Suara tipis dan lemah Chai Er ditransmisikan ke telinganya. Karena kata-kata terakhirnya diucapkan dengan suara yang terlalu tenang, bahkan dengan pendengarannya yang sangat baik, Long Hao Chen tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Long Hao Chen duduk di sisinya, lalu dengan lembut membelai rambutnya, dan merasakan aroma manis Chai Er. Kemudian, dia duduk bersila juga, dan memasuki kondisi kultivasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.